Selamat pagi Pak Pimpinan. Ya, selamat pagi Pak Egy. Gimana Pak Egy? Izin Pak Pimpinan, saya akan menyampaikan terkait rencana pelaksanaan PBK di Angkatan 2 ini. Oke. Untuk jadwal yang akan dibuka rekrutmennya nanti, untuk pelatihan di operator pengoperasian otomasi elektronika industri di kejuruan elektronika Pak. Oke. Jadi untuk kejuruan ini nanti akan dilaksanakan per tanggal 11 Juni 2025. Dari tanggal 11 Juni nanti dilaksanakan selama 300 JP, dibagi satu hari itu 10 JP, sehingga pelaksananya 30 hari. Nanti berakhir di tanggal 16 Juli 2025. Kemudian untuk perharinya dengan 10 JP ini, kita isi dari materi-materi yang sudah ada pada Proklat Pak. Di antaranya ada materi soft skill, kemudian ada materi lingkungan kerja, dan unit-unit kompetensi lain, di mana unit kompetensi inti itu ada beberapa yang mungkin hanya 2 hari, ataupun bisa sampai 5 hari tergantung jumlah JP yang ada pada Proklat Pak. Oke. Untuk Proklatnya kita mengacu ke Proklat milik Kemenakar yang sudah ada di Siap Kerja Pak, seperti itu. Kemudian untuk pembagian jamnya Pak, jadi rencana pelatihan kita dimulai nanti pukul jam 7.45, karena 15 menit setelah 7.30 itu ada apel pagi Pak. Ya. Kemudian istirahat di jam 10 sampai 10.15, dilanjutkan lagi pelatihan sampai nanti berakhir di 11.45 untuk spare waktu istirahat, sholat, dan makan. Setelah istirahat, sholat, dan makan, mulai lagi pukul 12.45 sampai 15.00 Pak. Setelah itu ada istirahat kedua, sholat asar, kemudian dilanjut lagi di 15.30 sampai nanti selesai pelatihan pukul 17.00 atau jam 5 sore Pak. Oke. Setiap harinya dari Senin sampai Sabtu Pak, seperti itu. Oke, berarti total 10 JP ya satu harinya ya. Betul Pak, 10 JP Pak setiap hari. Baik, untuk rencana pelaksanaan silakan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat ya. Baik Pak. Dan silakan juga persiapkan seluruh persiapannya agar pelatihannya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Izin untuk dokumennya dipersilahkan untuk Bapak pelajari kembali Pak. Oke. Saya mohon pamit Pak. Ya, terima kasih Pak Egy. Sama-sama Bapak. Baik, selamat datang Bapak-Bapak semuanya. Kita akan memulai pembelajaran ya. Sebelumnya saya bagikan lembar informasi terlebih dahulu untuk dibaca. Silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, apakah suasana kelasnya udah enak? Terlalu panas atau dingin nggak? Sudah nyaman ya? Oke, sudah. Kalau sudah bisa dipersiapkan juga lembar informasinya. Kita mulai ya kelasnya. Sebelum mulai mungkin langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Oke, selesai. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik. Nah, perkenalkan dulu ya. Saya Egy Kusumajati, instruktur listrik dari Balai Latihan Kerja Kompetensi. Baik. Untuk judul pelatihan di sore hari ini ya, ada yaitu identifikasi karakteristik komponen dan peralatan. Itu bagian dari unit kompetensi merakit peralatan dan sistem kelistrikan. Kedua, pemeriksaan fisik langsung, atau yang ketiga melalui observasi atau simulasi. Oke. Nah, sekarang gantian ya. Kita review bareng-bareng, saya yang nanya ya. Bagi yang bisa jawab silahkan angkat tangannya. Yang pertama, sebutkan 2 kelompok utama komponen listrik. Silahkan Agus. Komponen satu daya sama komponen kendali. Oke. Ada yang tidak setuju? Daya sama itu pasti masuk ke komponen. Oke, setuju ya? Betul ya. Kendali dan daya. Cuma 2 yang tadi kita pelajari.
Oke, benar semua. Ya, sekarang kita akan melakukan sedikit evaluasi ya. Evaluasi pembelajaran ini. Oke, benar semua ya. Mungkin hanya beda kecepatan waktu saja. Alhamdulillah, semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Nilai di atas 70 semua nih, malah benar semua. Oke, jadi udah tahu ya tentang materi hari ini, sudah bisa mengerjakan dengan baik. Dan saya anggap materinya sudah tersampaikan dengan baik. Oke, sebelum hari ini materinya berakhir ya, ada sesuatu yang ingin saya titipkan ke teman-teman, bapak-bapak semuanya untuk dibawa pulang. Itu tugas tambahan ya. Silahkan cari data sheet contoh ya dari komponen kelistrikannya nggak ada di materi hari ini. Bebas apa aja, nanti dikirim online ke email atau WA saya, Egi Kusuma 41 atau WA yang ada di layar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Cukup. Oke ya. Oke, sebelum diakhiri pembelajarannya mungkin bisa diberesi dulu kerasnya. Kertasnya bisa disimpan di bawah dulu. Oke, disimpan juga handphonenya. Oke. Kalau sudah beres semuanya, kita berdoa bersama ya. Karena tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Mari berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mengikuti rangkaian pembelajaran kita ya beberapa hari terakhir, jadi kita di sini akan melaksanakan asesmen akhir. Jadi kami ingin menguji bapak-bapak sekalian, apakah selama pembelajaran ini bapak-bapak sudah mengerti apa yang kami sampaikan. Jadi untuk hari ini kita ada asesmen. Asesmen ini dari unit merakit peralatan dan sistem kelistrikan. Nanti bapak-bapak akan mengerjakan soal teori yang saya pegang. Oke. Sebelum dikerjakan, saya beri tahu dulu ya untuk tata cara pengerjaannya. Di lembar soal bapak-bapak sekalian ada pilihan ganda. Semua soal pilihan ganda. Silahkan bapak coret X atau silang di pilihan yang menurut bapak-bapak benar dari beberapa pilihan yang ada. Apabila nanti bapak merasa jawabannya salah akan diganti, silahkan kasih garis 2 di tengah untuk jawaban sebelumnya, kemudian silang di jawaban yang bapak-bapak anggap benar. Tapi kalau merasa salah lagi, silahkan garis 2 kembali, pilih yang benar. Kalau dirasa jawaban pertama yang sudah dicoret ternyata yang benar, silahkan lingkari. Seperti itu ya. Untuk waktu pengerjaannya sekitar 15 menit. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, untuk nama dan nomor absen silahkan diisi sesuai pada kolom yang tersedia ya. Oke, untuk pengerjaan soal teori bisa dimulai dari sekarang. Baik, saya kira waktunya sudah habis ya. Silahkan dikumpulkan. Untuk alat tulis sudah disimpan terlebih dahulu ya. Baik, untuk asesmen teori sudah selesai. Jadi kita di sini akan melaksanakan asesmen akhir. Jadi kami ingin menguji bapak-bapak sekalian apakah sudah bisa mendemonstrasikan apa yang diajarkan gitu ya. Jadi untuk hari ini asesmen ini dari unit merakit peralatan dan sistem kelistrikan.
di dalam praktek nanti sebelum memulai praktek mungkin saya akan melaksanakan tanya jawab terlebih dahulu untuk mengetahui apakah bapak-bapak sudah siap atau belum untuk melakukan praktek demonstrasi. Nah, setelah itu ada praktek demonstrasinya, nanti diobservasi langsung oleh saya. Kemudian nanti yang terakhir ada tanya jawab lagi setelah pelaksanaan praktek untuk hasil dari asesmen hari ini. Baik bapak-bapak sekalian, untuk praktek demonstrasi kali ini mungkin saya akan pandu dulu ya. Sebelumnya untuk praktek ini kita akan mempraktekkan untuk identifikasi komponen listrik menggunakan label. Jadi silahkan nanti Bapak melakukan identifikasi untuk komponen yang ada di depan Bapak. Bapak bongkar komponennya, kemudian Bapak lihat spesifikasinya, Bapak catat di lembar kerja, kemudian Bapak laporkan. Seperti itu untuk praktek hari ini. Untuk praktek hari ini semua ada tertuang di buku kerja ya, saya bagikan buku kerjanya. Oke, di buku kerja ini ada petunjuknya ya, seperti yang saya jelaskan barusan. Silahkan Bapak ikuti. Ya, apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang, karena praktek tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Boleh dibaca terlebih dahulu. Apakah cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas kita lanjut ke pelaksanaan praktek. Baik, dengan Pak Farhan, sebelum memulai praktek demonstrasi, saya ingin memastikan beberapa hal dulu untuk meyakinkan apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan demonstrasi atau belum. Dan hanya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Jadi apabila untuk jawabannya sudah istilahnya memenuhi syarat gitu ya untuk melakukan demonstrasi, mungkin kami akan lanjutkan Bapak untuk praktek. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, oke, saya kira Bapak sudah cukup mengetahui tentang praktek nanti. Mungkin Bapak bisa lanjut ya untuk pelaksanaan prakteknya. Siap, Pak. Dengan Pak Farhan tadi sudah melaksanakan demonstrasi. Untuk Pak Farhan sendiri, saya lihat gitu ya, saya periksa cukup baik. Sehingga Pak Farhan kami anggap sudah berkompeten di bidang ini. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat siang Bapak Pimpinan. Selamat siang, Ya, Pak Egi. Gimana Pak Egi? Izin melaporkan Pak. Jadi berdasarkan hasil kunjungan kemarin ke perusahaan, salah satunya PT Shop, sudah kami susun sebuah program pelatihan untuk menyamakan atau mensinkronkan dengan kebutuhan industri. Oke. Di antaranya poin-poin yang didapat yaitu dari poin-poin TNA, Training Need Analysis, yang sudah kita dapatkan dari dokumen mereka maupun dari hasil rapat yang sudah dilaksanakan gitu Pak. Untuk program pelatihan yang cocok begitu Pak, yang sesuai dengan kebutuhan dari PT Shop, di sini ada program pelatihan untuk operator produksi peralatan elektronik Pak. Oke. Program ini sudah dibuatkan kode menyesuaikan dengan penomoran menurut aturan kementerian yang sudah disesuaikan dengan KBLI maupun KBJI. Kemudian untuk metode pelatihannya dibuat luring Pak. Jadi siswa nanti langsung bertatap muka dengan instrukturnya. Kemudian dengan tujuan setelah melaksanakan pelatihan ini, peserta dapat kompeten dalam mengoperasikan mesin produksi pada industri peralatan elektronik Pak. Untuk jenis standar kompetensi yang digunakan, kami mengacu ke SKK khusus milik PT Shop Indonesia, di mana di sini persyaratan minimalnya ada di minimal SMA, SMK, MA atau sederajat, tidak mengikat kejuruannya. Kemudian umur minimalnya 18 tahun, dan persyaratan khusus yang disertakan yaitu tidak buta warna Pak, karena di sana membutuhkan pengetahuan tentang kelistrikan. Untuk pendidikan formal dari instrukturnya sendiri Pak, yang dibutuhkan yaitu minimal D3 dengan sertifikasi kompetensi
junior atau terampil di level 3, Pak. Kemudian memiliki sertifikat kompetensi teknis yang berkesesuaian seperti di kelistrikan ataupun elektronik. Dengan lama pengalaman minimal 1 tahun. Untuk kurikulum yang dituangkan di sini ada 11 unit kompetensi utama, Pak. Di mana yang pertama ada kejujuran dan daya cipta, kemudian company profile, safety, sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, manajemen energi, aktivitas, kemudian kompetensi pre-assembly refrigerator, pre-assembly air conditioner, pre-assembly television, dan terakhir pre-assembly washing machine, Pak. Jadi ada 11 unit kompetensi. Dan untuk unit kompetensinya dirincikan lagi di dalam silabus, Pak. Di mana di sini ada capaian, elemen kompetensinya, kriteria unjuk kerja, dan juga materi pelatihan yang mencakup 3 poin utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian setelah itu didapatkan juga untuk daftar peralatannya, Pak. Daftar peralatan dan daftar kebutuhan bahan kita mengacu kepada dokumen dari perusahaan. Di mana di sana sudah tertulis rinci apa saja yang dibutuhkan dalam pelatihan ini. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, secara umum sih karena ini sudah berdasarkan TNA ya. Jadi ya saya kurang lebih menyetujui lah untuk program ini. Paling nanti tinggal sebelum pelaksanaannya silakan dipersiapkan semaksimal mungkin untuk rencana pelaksanaannya dan juga untuk usulan kebutuhan bahan ya dan juga Baik, peralatan silakan dikoordinasikan dengan pihak yang terkait. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak. Untuk dokumen saya tinggal di sini untuk Bapak pelajari ya, Pak. Oke, siap. Oke, saya izin pamit, Pak pimpinan. Terima kasih, Pak Egy. Sama-sama. Bapak ngapain tadi sama alumni BLK? Ini Pak, tadi ada peserta pelatihan yang sedang seleksi di Aula BLK. Dia menitip uang ini untuk divestasikan ke HRD supaya dia bisa lolos. Lumayan Pak, saya bisa dapat. Apa mau? Enggak lah, korupsi itu namanya. Suap tuh, nggak boleh, Pak, nggak boleh. Oh, ini korupsi Pak, bukannya ini uang terima kasih aja. Nah, itu tuh berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Kita nggak boleh praktek korupsi, termasuk suap yang kayak tadi Bapak tuh. Bapak bisa kena hukuman disiplin berat, bisa juga dipenjara, Pak. Oh, terus uang ini sebaiknya diapakan Pak? Ya balikin lah ke alumni tadi. Kasih tahu alumninya, suruh nunggu hasil seleksinya yang jujur. Terus suruh berusaha supaya seleksi selanjutnya tuh dia bisa ngerjain seleksinya. Ya, gagal cair nih.